Teman-teman, pernahkah Anda melihat kehidupan orang-orang di sekitar Anda? Mungkin Anda melihat pertumbuhan atau kemajuan kehidupan mereka sangat pesat. Mungkin awalnya mereka hanya karyawan biasa, atau mereka hanya seorang pegawai biasa. Tapi selang beberapa tahun kemudian, mereka sudah menjadi orang kaya. Mereka sudah memiliki beberapa usaha. Di sisi lain, mungkin juga Anda memperhatikan orang lain di sekitar Anda yang hidupnya begitu-begitu saja. Dari tahun ke tahun begitu-begitu saja. Atau mungkin kita melihat diri kita sendiri. Kenapa kehidupan kita tidak bisa berkembang seperti kebanyakan orang? Kenapa orang-orang kehidupannya bisa berubah? Lebih kaya, lebih sukses, mempunyai banyak perusahaan, hidupnya lebih bahagia, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, dalam video ini saya ingin katakan kepada Anda bahwa ada satu rahasia yang kita sadari atau tidak kita sadari. Rahasia tersebutlah yang menjadikan mereka bisa berubah, memiliki kehidupan yang lebih baik. Rahasia itu apa? Mari kita simak video ini. Ya teman-teman, sekali lagi terima kasih Anda masih tetap menyimak video ini. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Anda yang senantiasa mendukung channel ini. Saya memberikan doa yang terbaik untuk Anda. Mudah-mudahan tercapai semua apa yang Anda agendakan, apa yang menjadi rencana Anda, keinginan-keinginan Anda, dan apa yang menjadi impian terbesar dalam hidup Anda. Mudah-mudahan segera bisa tercapai. Ya teman-teman, melalui video ini saya ingin sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan keinginan dan juga impian. Waktu kecil mungkin Anda pernah ditanya, adik cita-citanya pengen jadi apa? Anda mungkin spontan menjawab, pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, mungkin pilot, dan lain sebagainya. Pada saat itu kita belum tahu apa tugas mereka yang kita pilih dan bagaimana untuk menjadi seperti mereka. Keinginan itu, jawaban itu muncul keluar begitu saja dari apa yang pernah kita dengar. Mungkin pernah kita melihat sebuah tayangan di TV, atau mungkin kita pernah mendengar cerita orang, pernah mendengar obrolan, mendengar pengajaran-pengajaran, sehingga muncullah cita-cita dalam hidup kita. Meskipun pada saat kecil kita belum benar-benar memahami apa yang kita cita-citakan tersebut. Tetapi ternyata teman-teman, cita-cita ini menjadi penentu akan kemana arah kehidupan kita. Ya, cita-cita ini ibarat seperti tujuan hidup kita. Ibarat Anda menjalankan perahu, Anda harus tahu kemana arah tujuan Anda. Jika Anda tidak tahu kemana arah tujuan perahu Anda hanya akan terombang-ambing, tidak jelas, dibawa angin ke sana sini, ya, diterpa ombak, diterjang badai, dan mungkin hanya berputar di situ saja. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai tujuan. Arahnya mau kemana? Apa yang ingin kita capai? Apa yang ingin kita tuju? Nah, itu tidak ada. Nah, cita-cita tadi, teman-teman, itu membantu kita. Kita pengen menjadi apa? Kita pengen seperti apa? Ya, itu. Dan teman-teman, itulah yang menjadi kunci rahasia keberhasilan mereka menjadi orang sukses, keberhasilan mereka menjadi orang kaya, keberhasilan mereka bisa memperbaiki taraf kehidupan mereka. Kuncinya ada pada tujuan hidup mereka. Ya, apa yang dicita-citakan oleh mereka. Pertanyaannya, saat ini kita sudah tumbuh dewasa, apakah kita harus menentukan lagi cita-cita? Iya, teman-teman. Tetapi konsepnya berbeda. Jika cita-cita itu memang cenderung adalah keinginan-keinginan pada saat kita masih kecil, apa yang kita inginkan kelak, begitu ya. Nah, ini kita sekarang sudah menjadi dewasa. Harusnya kita sudah menikmati apa yang kita cita-citakan pada masa kecil dulu. Nah, yang harus kita lakukan saat ini teman-teman, bukan lagi menentukan cita-cita, tetapi bagaimana kita kemudian menguasai, mengendalikan kehidupan kita saat ini. Dan terpenting lagi adalah kita harus tahu kemana arah tujuan hidup kita. Ibarat kita mengendarai perahu, teman-teman, kita harus tahu kemana arah perahu kita. Tujuan perahu kita hendak kemana. Mari kita sadari, teman-teman, bahwa saat ini kita sedang mengendarai perahu besar kita, perahu kehidupan kita. Sadari itu, teman-teman. Dan Andalah yang menjadi nahkodanya. Andalah yang menjadi nahkodanya.
berikut mungkin beberapa penumpang di dalamnya, mungkin keluarga Anda, atau mungkin orang-orang yang masuk ke dalam perahu Anda. Ya, itu langkah pertama. Kita menyadari bahwa kita adalah nahkoda kapal kehidupan kita. Kitalah yang akan menentukan kemana arah kapal kita. Nah, setelah kita menyadari teman-teman bahwa kita adalah nahkoda dari perahu kehidupan kita, berikutnya kita harus menentukan tujuan. Ya, meskipun tidak lagi bercita-cita. Rasanya kalau kita tanya, apa cita-cita Anda? Mungkin kita agak susah mau menjawabnya ya. Seperti lucu begitu ya. Sudah besar masa ditanya cita-cita begitu. Nah, oleh karena itu kita nggak pakai lagi istilah cita-cita. Tetapi kita akan ganti istilah cita-cita menjadi tujuan hidup. Ya, cita-cita tersebut itu merupakan salah satu tujuan hidup juga. Ya. Nah, oleh karena itu kita rangkum menjadi satu. Kita tentukan tujuan hidup kita. Tentukan tujuan hidup Anda, teman-teman. Meskipun baru saat ini Anda menyadari bahwa Anda adalah nahkoda kapal kehidupan Anda. Tidak apa-apa, meskipun baru sekarang Anda menyadarinya. Anda masih punya kesempatan untuk mengarahkan kapal Anda kemana. Anda masih punya kesempatan untuk mencapai tujuan hidup Anda kemana saat ini. Dari waktu yang sudah Anda lewati, ya, saat ini mulailah dengan tujuan hidup Anda yang baru. Tujuan hidup Anda yang lebih terarah, yang lebih jelas. Nah, dalam mencapai tujuan hidup tersebut, teman-teman, Anda bisa membantunya dengan merumuskan beberapa hal yang bisa membantu Anda menentukan tujuan hidup Anda. Yaitu apa? Keinginan. Ini mempermudah Anda untuk menentukan tujuan hidup Anda. Yang Anda inginkan apa dalam hidup Anda? Yang Anda inginkan apa dalam hidup Anda? Tulis itu, teman-teman. Catat itu. Kumpulkan keinginan-keinginan Anda, teman-teman. Keinginan-keinginan inilah yang nanti akan memudahkan Anda untuk mencapai tujuan hidup Anda. Ya, mungkin Anda pingin, oh saya ingin nanti keluarga saya itu kembali rukun. Oh, saya ingin keluarga saya harmonis. Oh, saya ingin nanti anak-anak saya bisa sekolah tinggi. Oh, saya ingin tiap hari itu kita makan makanan yang bergizi. Tentukan keinginan-keinginan dalam hidup Anda. Saya yakin keinginan-keinginan itu pasti positif. Itu. Nah, langkah yang berikutnya, teman-teman, setelah Anda menulis keinginan-keinginan, tulis juga impian besar Anda. Ini adalah poin utama atau tujuan utama dari tujuan hidup Anda. Yaitu apa? Mencapai impian terbesar Anda. Apa impian itu? Bedanya apa antara cita-cita, keinginan, dan juga impian? Sedikit berbeda, teman-teman. Sama-sama ingin mencapai sesuatu. Tapi jika keinginan itu lingkupnya lebih kecil, teman-teman. Lebih kecil dan mudah untuk Anda dapatkan, atau bahkan mungkin sering Anda dapatkan. Contohnya adalah Anda ingin makan di mana misalnya. Wah, siang ini makan di mana ya? Siang ini makan apa ya? Atau mungkin, minggu depan rekreasi ke taman safari misalnya. Itu keinginan, teman-teman. Kenapa saya sebut keinginan? Karena lingkupnya lebih kecil, bukan jangka panjang. Tapi untuk saat-saat sekarang ini, nanti makan di mana ya? Ya, untuk saat ini. Dan keinginan itu, teman-teman, itu mudah untuk Anda dapatkan. Mudah untuk Anda capai. Kenapa? Karena Anda sudah mempunyai modal atau sarananya, sarana pendukungnya. Contoh, Anda pengen makan di mana? Saya yakin Anda sudah punya uang untuk membeli makanan tersebut. Kemudian minggu depan pengen rekreasi. Pasti Anda juga sudah mempunyai budget anggaran untuk rekreasi. Ya, lebih mudah Anda dapatkan dan mungkin sering Anda dapatkan. Itu sepemahaman saya keinginan. Lingkupnya lebih kecil, teman-teman. Namun berbeda dengan impian. Impian ini, teman-teman, adalah sebuah keinginan besar. Bukan hanya keinginan-keinginan saat ini, tetapi sebuah keinginan besar yang seakan-akan itu hanya mimpi. Jadi kalau Anda cerita keinginan Anda misalnya, aku pengen suatu saat nanti bisa foto bareng sama artis besar misalnya. Nah, teman Anda yang dengar cerita Anda nyeletuk, lu mimpi aja, udah siang gini masih mimpi. Artinya apa? Ada sesuatu yang seakan-akan tidak mungkin itu kita dapatkan. Itulah yang disebut impian. Sesuatu hal besar, ya, sesuatu keinginan besar yang seakan-akan sulit untuk kita dapatkan. Dan ketika nanti kita mendapatkannya,
seakan-akan kita seperti mimpi, tidak percaya. Ada sebuah kebahagiaan luar biasa ketika kita mendapatkannya. Itulah impian, ya. Jadi impian itu terkesan sulit untuk didapatkan, terkesan mustahil, teman-teman. Tetapi pada akhirnya bisa didapatkan. Nah, Anda harus berani membuat itu, teman-teman, untuk merubah kehidupan Anda, untuk menjadi acuan tujuan hidup Anda. Orang-orang di sekitar Anda yang Anda lihat tadi, kok hidupnya semakin hari semakin membaik, dari tahun ke tahun bertambah menjadi baik, menjadi lebih kaya, lebih sukses, usahanya berkembang di mana-mana. Saya yakin mereka punya impian. Disadari atau tidak, ditulis atau tidak, dalam pikiran mereka ada impian. Ada sebuah keinginan besar untuk masa-masa yang akan datang, yang bahkan mereka sendiri tidak tahu kapan itu terwujudnya, bagaimana nanti caranya untuk mendapatkannya. Seakan-akan mustahil, seakan-akan bagai mimpi. Nah, itulah yang disebut impian. Terkesan bagaikan mimpi. Tapi ketika itu terus ditanamkan ke dalam pikirannya, ya, menjadi sebuah keinginan besar, impian itu bisa kita capai. Bisa menangkap ya bedanya di sini ya. Jadi bukan hanya keinginan-keinginan kecil. Besok pengen punya sepeda motor, itu bisa impian, bisa juga keinginan. Ketika Anda mempunyai cukup duit, itu hanya sebatas keinginan. Anda sudah punya modal, bukan impian. Sebab kenapa? Anda sudah punya modalnya. Tidak perlu memimpikan, tinggal beli aja. Tetapi kalau sekarang, jangankan buat beli sepeda motor, buat beli nasi bungkus besok saja, itu masih tidak tahu duitnya dari mana. Dan suatu hari Anda pingin beli sepeda motor, itulah impian. Sesuatu yang seakan-akan tidak mungkin Anda dapatkan, teman-teman. Ya, tetapi Anda begitu pingin mendapatkannya, itulah impian. Nah, oleh karena itu, jangan lihat, teman-teman, jangan lihat bagaimana Anda nanti meraihnya, modalnya dari mana, jangan lihat itu. Ketika Anda mempunyai sebuah keinginan besar atau mempunyai impian, tentukan dan yakini itu. Nanti di video berikutnya, teman-teman, saya akan buatkan video panduan bagaimana kita membuat sebuah impian, ya, agar lebih mudah, lebih terarah, dan cepat kita untuk mencapainya, ya. Lanjut lagi, teman-teman, ya. Untuk menentukan tujuan hidup, Anda bisa menuliskan keinginan-keinginan Anda, kemudian juga membuat sebuah impian besar. Dan langkah berikutnya, teman-teman, setelah kita menentukan tujuan hidup kita, jalankan perahu kehidupan Anda dengan berfokus pada tujuan Anda. Akan ada ombak, akan ada badai mungkin, bahkan mungkin gangguan dari binatang-binatang laut. Itulah tantangan hidup Anda. Ketika kita mampu melewatinya, tujuan kehidupan kita itu pasti akan kita capai. Namun ketika kita tidak mampu untuk melewati badai, ombak, ya, terpaan angin atau apapun cuaca yang terjadi, ya mungkin kita akan tumbang. Tetapi itu bukan akhir. Selama Anda masih diberi nafas kehidupan, tidak ada akhir dari perjalanan hidup Anda, teman-teman. Bangkit lagi, tentukan lagi, ya, fokus lagi dengan segala apa yang Anda miliki saat ini. Nah, yang terjadi di sisi lain, teman-teman, kok hidupnya begitu-begitu saja? Kok saya dari dulu begini-begini saja? Ada kemungkinan kita tidak mempunyai tujuan hidup. Atau mungkin memang kita tidak pernah mempunyai sebuah impian dari kehidupan kita. Apa yang kita pingin? Coba kalau kita mau jujur sekarang, teman-teman. Coba Anda tuliskan saat ini yang menjadi impian Anda atau menjadi tujuan hidup Anda apa? Mungkin kita masih berpikir, apa ya kira-kira? Ya karena itu tadi, teman-teman. Kita tidak tahu impian kita apa, tujuan hidup kita kemana, ingin seperti apa. Nah, itu kita sampai hari ini pun kita tidak tahu. Itu yang membuat kehidupan kita sulit untuk maju, sulit untuk berkembang. Nah, kenapa kita sulit untuk mendapatkan perubahan kehidupan kita?
Ya karena kita tidak berani untuk membuat impian dari sebuah kehidupan. Kita tidak berani menentukan tujuan hidup kita. Kenapa kita tidak berani membuat tujuan hidup kita? Kita tidak berani membuat sebuah impian. Seakan-akan kita selalu berpikir itu tidak mungkin. Cenderung orang-orang yang sulit untuk menentukan tujuan hidupnya, mereka akan terombang-ambing di situ saja. Faktor yang menjadi penyebabnya adalah rasa ketakutan. Takut gagal, takut nanti, habis nanti modalnya. Takut, enggak, nanti malah keliru nanti, salah jalan nanti, dan lain sebagainya. Kemudian pesimis, teman-teman. Itu tadi, takut gagal, enggak yakin. Kayak saya gini masa iya bisa punya ini, punya itu. Atau mungkin Anda punya sebenarnya tujuan, punya keinginan, punya impian. Tapi ketika Anda baru melangkah beberapa tahap, Anda sudah menyerah. Rasanya susah. Kayaknya nggak mungkin deh. Udah menyerah. Ya. Untuk mulai lagi akhirnya apa? Males. Kenapa? Karena sering gagal akhirnya males. Kalau orang Jawa bilang mutong, udah putus asa. Ya akhirnya ya sudah begitu-begitu saja. Ya. Kemudian yang paling parah adalah menganggap sesuatu itu mustahil. Mungkin Anda pernah mendengar seperti pungguk merindukan bulan. Orang pendek pengen meraih bulan. Nggak mungkin. Ya, itu yang muncul dalam pikiran kita sehingga kehidupan kita ya tetap di situ-situ saja. Kita tidak berani membuat sebuah impian. Padahal kita dianugerahi satu anugerah yang luar biasa dari Sang Maha Pencipta, yaitu apa? Kita dianugerahi kemampuan sebagai pencipta. Itu anugerah luar biasa, teman-teman. Yang Anda saksikan, yang Anda lihat di sekitar Anda, yang dibuat oleh manusia, ini karena kita dianugerahi anugerah untuk menjadi seorang pencipta. Artinya Anda bisa menciptakan kehidupan Anda sendiri seperti apa. Kita bukan melawan takdir, tidak ya. Kalau mungkin Anda bertanya, tapi kan Tuhan sudah menentukan takdir kita. Betul, Tuhan sudah menentukan takdir kita, tetapi tidak menentukan nasib kehidupan kita, tidak. Kemana arah kita, kemana tujuan kita sendiri yang menentukan. Takdir memang Tuhan yang menciptakan. Ya, Anda dilahirkan dari seorang ibu bernama siapa? Misalnya bernama Wartini. Yaitu takdir Anda lahir dari seorang ibu bernama Wartini. Nggak bisa diapa-apain lagi. Anda terlahir sebagai seorang laki-laki, itu takdir. Anda ternyata pada usia sekian meninggal, itu takdir. Tetapi nasib atau perjalanan kehidupan kita, itu kita sendiri. Sehingga salah kalau kita berpikir, kan Tuhan sudah menentukan kita besok bakal jadi apa. Tidak, teman-teman, itu yang salah. Mohon maaf kalau mungkin saya salah ya. Anda bisa tanyakan ke mungkin guru spiritual Anda mungkin, atau mungkin tokoh-tokoh agama Anda. Maaf jika saya salah ya. Kalau mungkin ini saya salah, skip saja video ini. Tetapi saya yakin teman-teman, bahwa nasib kita, arah kehidupan kita, itu kita sendiri yang menentukan. Anda dilahirkan dari seorang ibu bernama Wartini sebagai seorang laki-laki. Itu takdir Anda. Tetapi Anda kemudian pengen menjadi apa? Mau melangkah kemana? Yaitu kita sendiri yang menentukan. Aku sudah ditakdirkan sebagai laki-laki, berarti aku harus ini, harus ini, harus ini. Itu kita sendiri yang menentukan. Mau menjadi laki-laki yang seperti apa? Itu kita sendiri yang menentukan. Ya. Jadi sekali lagi, teman-teman, yang kita lihat di sekitar kita atau apa yang kita alami saat ini, kenapa masing-masing berbeda-beda? Ada yang kehidupannya cepat melejit, ada yang biasa-biasa saja, ada yang bahkan nyungsep, ya. Itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Kemana tujuan hidup kita? Apa yang menjadi keinginan terbesar dalam hidup kita? Tentukan itu mulai dari sekarang, teman-teman. Jangan pernah takut, jangan pernah pesimis, jangan menganggap itu mustahil. Tidak ada yang mustahil ketika kita memang benar-benar menginginkannya. Jika Anda percaya bahwa Anda memiliki Tuhan yang sangat luar biasa dahsyat, sebesar apa keinginan Anda, selama Anda meyakininya, pasti Tuhan bakal mengiringi langkah Anda hingga Anda sampai pada tercapainya tujuan Anda, tercapainya keinginan besar Anda. Itu. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap intisari dari video ini, teman-teman ya.
Kesimpulannya adalah bagaimana mulai saat ini kita menentukan arah tujuan hidup kita dengan membuat atau merumuskan keinginan-keinginan dalam hidup kita dan membuat impian besar bagi tujuan utama kehidupan kita. Nantikan video berikutnya teman-teman, kita akan belajar bersama bagaimana merumuskan impian besar dalam hidup kita agar lebih mudah kita untuk menjalani kehidupan kita. Bagaimana juga nanti tips-tips untuk lebih mudah mencapainya. Pastikan Anda tetap dan terus menyimak channel ini, ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman, Anda sudah ikut mendengarkan video ini. Sekali lagi mohon maaf kalau mungkin suaranya agak kurang berkenan ya, tetapi intinya adalah saya berharap Anda bisa menangkap setiap intisari dari video-video di channel ini, ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Jika ini Anda anggap baik untuk teman-teman Anda, untuk keluarga Anda yang lain, dengan senang hati dan saya izinkan dengan sangat berterima kasih. Silahkan jika Anda ingin membagikannya kepada teman-teman yang lain, ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menyimak. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.